Shalom Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Apa kabar? Luar biasa baik ya tentunya saudara ya. Boleh katakan kiri kanan saya dalam keadaan luar biasa baik. Amin. Ya. Saudara, hari ini saya akan berbicara tentang submission atau penundukan diri ya. Submission saudara. Nah saudara Tuhan itu memberi teladan buat kita. Dia katakan di dalam Matius 11 ayat 28 dan 29. Arahnya ke sana ya. Betul ya. Oke, kalau nggak dibantu di situ aja ya. Nah, saudara, dia katakan, marilah kepadaku yang letih, lesu, dan beban berat, karena aku memberi kelegaan kepadamu. Kemudian Tuhan bilang, pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah daripadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, sehingga jiwamu akan mendapat ketenangan. Saudara, Tuhan bilang, mari datang kepada Tuhan. Ya, kita hari Minggu ini kita datang ke hadapan Tuhan untuk setiap kita mendapat kelegaan, saudara. Saudara, Tuhan bilang begini, belajar daripadaku. Ada dua hal yang Tuhan mau kita belajar daripada Tuhan. Dan ini akan membuat hati kita lega, enggak stres, jiwa kita tenang, yaitu apa? Mari belajar dari Tuhan untuk lemah lembut dan rendah hati, saudara. Nah saudara, Tuhan itu memberi contoh buat kita, saudara. Nah kalau dikatakan rendah hati, wujud nyata dari rendah hati adalah submission atau penundukan diri. Saudara, tidak ada orang yang bisa submit atau tunduk ya kalau dia tidak punya kerendahan hati. Demikian juga kalau orang itu submit berarti pasti dia punya kerendahan hati. Saudara, next, saudara. Saudara, Tuhan Yesus itu memberi teladan buat kita. Ya. Saudara, ada satu ayat di luar ini, bisa ditampilkan ayat nggak? Ya. Dari Markus 14 ayat 36. Markus 14 ayat 36. Ya. Nah, bukan. Markus 14 ayat 36. Ya. Katanya, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kendaki, melainkan apa yang kau kendaki. Saudara, ini adalah doa Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Saudara, Tuhan berkatakan begini, waktu dia berdoa, dia percaya, ya Aba, ya Bapa, dia bilang tidak ada yang mustahil bagimu. Ya, berarti Tuhan percaya, tidak ada yang mustahil. Siapa yang percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan? Nah, saudara, kita percaya, dan Tuhan bilang gini, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, tetapi melainkan apa yang kau kehendaki. Saudara, kalau saya pelajari doa ini, waktu saya baca doa ini, saudara, doa ini adalah satu doa yang penuh dengan kerendahan hati, saudara. Saudara, karena dia percaya, Tuhan percaya bahwa Allah dapat melakukan segala perkara, tidak ada yang mustahil. Dia dapat mengambil cawan ini. Tetapi dia katakan, dengan wujud penundukan diri dia katakan, tetapi biarlah bukan kehendakku yang jadi, tapi melainkan kehendakmu yang jadi. Jadi saudara, tunduk itu kalau boleh saya katakan adalah, tunduk adalah sikap rendah hati yang berdasarkan kepercayaan terhadap orang yang kita tunduk kepadanya. Sekali lagi ya, tunduk adalah sikap rendah hati ya, yang berdasarkan kepercayaan kepada orang yang kita tunduk kepadanya. Saudara, kita nggak bisa tunduk kepada sesuatu yang atau orang yang kita tidak percaya. Ya, kita harus percaya. Dan Yesus percaya kepada Allah Bapa. Dia percaya tidak ada yang mustahil. Tetapi dengan sikap rendah hati juga dia mengatakan, biarlah bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendakmu. Nah saudara, yang pertama memang kita harus tunduk kepada Tuhan. Yakobus 4 ayat 6. Karena itu tunduklah kepada Allah. Saudara, submission atau penundukan diri kata dasarnya adalah tunduk. Dikatakan pada akhir zaman di Matius 25, coba kalau next ada nggak ayatnya? Next? Oh, belum, oke, kembali saja. Saudara, kita buka lagi dari Matius 25 ayat 31 sampai 32. Matius 25 ayat 31 sampai 32. Dikatakan apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya, dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya.
Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Saudara, nanti pada waktu Tuhan datang katanya, Tuhan datang dan dia akan memisahkan antara seperti gembala dari domba sama kambing. Saya percaya dalam gereja tidak ada serigala. Amin, saudara. Ya, karena Tuhan bilang, aku mengutus engkau seperti domba di tengah serigala. Berarti serigala ada di luar, saudara. Ya, karena katanya gembala, ya kebetulan saya juga dipercaya untuk menggembalakan satu jemaat, saudara. Ya, katanya gembala itu kan punya tongkat tuh katanya. Tongkat itu bukan cuma buat mengarahkan, tapi juga buat mukul. Saya pikir-pikir ya, kalau di gereja ada serigala harus dipukul. Ya, tapi kalau di gereja itu nggak ada serigala, harusnya nggak perlu buat dipukul, saudara. Karena pukulan itu buat serigala, saudara. Ya, siapa di sini serigala? Saya percaya di sini nggak ada serigala. Demikian juga di gereja yang Tuhan percaya pada saya, saudara. Nah, tetapi dikatakan, ya, di gereja yang Tuhan akan pisahkan dia seperti gembala, ada domba, tapi juga ada kambing, saudara. Ya, bahkan ada lalang dan gandum. Dan Tuhan bilang nggak boleh dipisahkan sekarang. Nanti waktu Tuhan datang, baru Tuhan yang memisahkan, bukan kita. Ya, Gembala Agung namanya Yesus Tuhan. Dia yang akan memisahkan. Kita bukan Gembala Agung. Ya, jadi saudara, saya menanamkan dari diri saya, ya, tidak ada serigala di jemaat, tapi semua domba dan cuma ada beberapa kambing, saudara. Di sini semua domba sih, di sini kelihatannya domba semua, ya, kelihatannya, tapi nggak tahu saya hatinya. Nah, saudara, domba dan kambing, dan Tuhan bilang kalau lalang dan gandum juga biar aja sampai bertumbuh sama-sama. Kalau dicabut nanti kebawa soalnya. Ya mudah-mudahan lah, mudah-mudahan, ya. Katanya orang Kristen nggak boleh mudah-mudahan ya. Ya udah pasti deh, oke ya. Pasti nanti yang kambing jadi domba. Amin ya saudara ya. Tapi kan sekali lagi Tuhan bilang ini kenyataannya. Ada nanti Tuhan yang memisahkan domba dari kambing. Nah saudara, apa sih bedanya domba sama kambing? Sama-sama makan rumput, dagingnya sama-sama enak ya. Apa sih bedanya? Sebenarnya yang gampang, paling gampang saja ya. Yang paling gampang sekali, domba itu tunduk ya. Kalau kambing nanduk gitu saudara ya, gampangnya begitu. Saya ada pernah dikirimin tuh, saya lagi cari lagi. Saya dikirimin orang video ya, kambingnya tuh nyerudukin orang saudara. Bahkan orang naik motor diseruduk ya. Dia lawan, ditendang sama orang itu, dikejar sampai orangnya naik pohon saudara. Ini kambing benar-benar nekat saudara. Nah saudara, bedanya gampang ya. Domba itu tunduk, lalu kambing itu nanduk. Nah saudara ya, saya mau kita belajar hari ini tentang submission. Ya, pasti yang pertama tunduk kepada Tuhan. Tetapi di dalam Alkitab ternyata ada beberapa kata tunduk disebut. Yaitu yang pertama, ya mari kita lihat next ya, yaitu tentang istri harus tunduk kepada suaminya. Siapa di sini istri? Ayo ngaku. Banyak juga ya istri ya. Saudara, istri harus tunduk pada suami. Kenapa istri harus tunduk pada suami? Karena saya berapa kali melayani, apalagi pasangan yang mau menikah nih ya. Waktu saya bilang, kamu nanti kan jadi istri, kamu harus tunduk kepada suamimu dalam segala sesuatu. Mulai dia mikir, ya. Beberapa orang yang nggak serius dia akan, iya tenang aja Pak, ya walaupun prakteknya belum tentu saudara. Tapi pada waktu beberapa orang yang serius dia bilang, kenapa ya Pak, saya harus tunduk kepada suami, ya. Saudara, mari kita lihat kenapa seorang istri harus tunduk kepada suami. Yang pertama, ya, nah di depan ada juga. Kenapa seorang istri harus tunduk kepada suami? Ya, dikatakan firman Tuhan adalah, hai istri, Efesus 5 ayat 22-23 ya. Agak buram dikit tapi sudah nanti juga catat saja. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah apa? Halo? Kepala istri sama, kita baca sama-sama deh saudara ya. Nanti saudara kemana-mana lagi pikirannya. 1, 2, 3. Hai istri, kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Jadi yang pertama saudara, kenapa istri harus tunduk kepada suami, supaya suaminya dapat menjadi kepala. Enggak ada yang amin. Amin. Saudara, supaya suaminya bisa menjadi kepala dan supaya suaminya itu bisa mengarahkan anggota keluarganya ke jalan yang benar. Itu dari ayat tadi barusan saudara.
Saudara, di dalam keluarga nggak boleh ada dua kepala. Setuju? Ya, suami itu kepala. Ya, ibu-ibu bilang, tapi saya lehernya Pak, jadi saya mengarahkan kepala. Ya boleh juga sih ya, makanya banyak bapak-bapak sakit leher ya, atau tengeng gitu. Tengeng itu apa ya bahasa Jawa? Sakit pinggang gitu, ketarik gitu ya, nggak bisa jalan ya. Karena bapaknya mau ke kiri, ibunya gua sikat ke kanan gitu ya saudara. Makanya ketarik saudara. Nah saudara ya, di dalam keluarga nggak boleh ada dua kepala. Dan suami adalah kepala keluarga. Tapi banyak keluarga, sang suami tidak menjadi kepala. Tapi istrinya yang lebih menjadi kepala. Soalnya boleh hebat dalam sukses dalam pekerjaan. Menjadi provider dalam rumah tangganya, diberkati. Tapi dia nggak bisa menjadi kepala karena istrinya tidak tunduk kepada dia. Saudara, kepala, kenapa kepala? Kepala itu bisa melihat ke depan. Di dalam kepala itu ada apa sih? Mata ya. Jadi dia bisa melihat ke depan. Makanya seorang suami, sering kita doakan bahwa suami itu menjadi imam, raja, dan nabi ya. Betul ya? Imam, raja, dan nabi. Imam kenapa berbicara imam? Mata. Ya, seorang imam itu bisa melihat ke depan. Ya, matanya tertuju kepada Tuhan, makanya bicara mata. Raja berbicara mulut. Kalau dia berkata, keputusan itu dari raja. Ya, jadi raja ya kalau udah berbicara semuanya harusnya ikut, saudara. Jadi mulut itu ada di kepala. Kemudian telinga. Kenapa Nabi Samuel, Tuhan berbicara secara audible. Jadi para bapak-bapak, latih 3 ini, matanya jangan melihat yang lain, tapi matanya melihat Tuhan. Sehingga engkau jadi imam. Mulutmu jangan memperkatakan yang enggak baik. Jangan memperkatakan yang negatif. Tapi perkatakan firman Tuhan, karena engkau raja. Telingamu untuk mendengar hal-hal yang baik. Mendengar suara Tuhan. Nah saudara, itu kepala saudara. Saudara mari kita lihat, 1 Petrus, ya next saja. Ya. 1 Petrus 3 ayat 5-6. Kita baca sama-sama ya supaya saya tahu saudara belum di awan-awan saudara. Masih ada di sini. Mari 3, 2, 1. Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan. Yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Mereka apa? Tunduk kepada suaminya sama seperti siapa? Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia apa? Tuannya. Saudara, Abraham itu kepala, bener loh. Benar-benar kepala. Bahkan kepala bangsa-bangsa. Setuju gak saudara? Ya, Abraham tuh kepala yang bapak yang paling gede deh, paling besar. Dia lebih dari raja, karena banyakkan raja di bawah. Artinya dia bapaknya raja-raja. Dia bapaknya pemimpin-pemimpin bangsa, saudara. Dia kalau dibilang bapaknya Yahudi, benar ya? Bapaknya Yahudi kan, saudara. Arab, Timur Tengah, bapaknya dia juga, saudara. Katolik, bapaknya siapa? Abraham juga. Kristen, bapak rohaninya kan? Bapak orang percaya, bapak orang beriman, saudara. Ya, jadi dia bapak yang besar. Bahkan orang Muslim, bapaknya siapa? Abraham juga, saudara. Cuma dia kenalnya Ibrahim, saudara. Beda dikit gitu ya. Tapi sama, dia bapak yang paling besar. Kenapa Abraham bisa jadi bapak? Karena Sarah, istrinya, dia tunduk pada Abraham. Bahkan manggilnya Tuhan loh, saudara. Siapa di sini yang manggil suaminya Tuhan? Tuanku, ya, Tuhan, saudara. Saudara, dia tunduk. Makanya dikatakan Abraham itu menjadi bapa yang luar biasa. Saudara, ada orang mati, katanya orang kaya sama orang miskin ya. Yang kaya masuk mana? Yang miskin namanya Lazarus. Saudara tahu ya itu? Yang kaya masuknya Hades ya, neraka lah ya, gitu ya. Yang miskin masuk dia ada di pangkuan Abraham ya. Jadi siapa? Saudara mau pilih yang mana? Kaya di bumi masuk neraka atau miskin di bumi masuknya ada di pangkuan Abraham di surga? Maunya dua-duanya, serakah ya. Sama pendeta juga maunya gitu, mau kaya masuk surga gitu ya. Itulah semua orang Kristen, maunya enak aja. Saudara, tapi saya nggak bahas itu. Luar biasanya orang miskin ini ada di mana? Di pangkuan Abraham. Kasihan loh Abraham ya. Kerjaannya mangkuin orang doang, saudara. Jadi orang percaya semua di pangkuan dia, saudara ya. Tapi apa yang kita lihat di sini? Ternyata setiap orang percaya itu nanti ada di pangkuan Abraham. Karena dia bapa yang besar. Mau suamimu jadi bapa yang besar? Yang amin kok bapak-bapak. Ibu-ibu, mau suamimu menjadi bapa yang besar? Tunduk sama suami. Dia akan menjadi bapa, dia akan menjadi kepala yang luar biasa.
Terus dikatakan mengarahkan anggota keluarga ke jalan yang benar. Saudara, suami kita nggak perlu galak, nggak perlu ditakuti saudara. Ya, untuk bisa mengarahkan orang. Oh ya, tapi Matius 5 ayat 16 bilang gini, Matius 5 ayat 16. Ya, nggak apa-apa, mungkin saya tadi yang pegang ke bawah. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Ya, ada di depan sih ya. Next saja. Ya, di depan orang. Saudara, suami biarlah terangmu bercahaya di depan istri dan anak-anakmu. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan anakmu dan istrimu waktu melihat suaminya, waktu melihat papanya, mereka akan memuliakan Bapa di surga, saudara. Saudara, saya selalu berdoa buat para suami, ya. Saya berdoa biarlah engkau dilihat menjadi teladan dalam perkataan, perbuatan kasih, kesetiaan dan kesucianmu. Karena engkau adalah kepalanya, engkau adalah pemimpinnya, engkau adalah imamnya, rajanya dan nabinya. Kemudian yang kedua, kenapa istri harus tunduk pada suami? Ya, next. Ya, dikatakan supaya jemaat dapat tunduk kepada Kristus. Ya, ayatnya adalah karena itu, mari kita baca sama-sama Efesus 5 ayat 24. Karena sebagaimana apa? Jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Kalau dikatakan demikian juga berarti ini sama. Jadi supaya jemaat, siapa di jemaat di sini? Tunduk kepada Kristus, istri harus tunduk kepada suaminya. Apa hubungannya ya? Saudara, jemaat itu berbicara keluarga, ya. Gereja itu sama dengan keluarga, saudara. Ya. Apa yang terjadi di keluarga akan berdampak di gereja. Setuju nggak, saudara? Saudara, ini ada sedikit taktik kita gembala-gembala gitu. Katanya kalau mau cari jiwa, ya, itu anak-anak itu bisa memenangkan jiwa, saudara. Ya. Jadi anak-anak ini bisa memenangkan orang tuanya. Jadi bikinlah kids search yang terbaik, yang paling bagus. Ya. Akhirnya anak-anak itu akan bilang gini, Pama, ya mau ke gereja yang ini gitu ya, nggak mau papa mamanya pada mau gereja lain, nggak mau, saya maunya umpamanya ke Icon, di Icon dapat hadiah ya katanya ya, dapat hadiah lagi, wah saya maunya ke Icon gitu, jadi kita harus ke Kids. Oh benar saudara ya, itu orang tua pasti manut aja, ya kecuali yang udah pengerja ya pelayan ya, jangan manut-manut aja ya, tapi Anda yang punya anak pasti anaknya itu memenangkan jiwa, tetapi untuk memindahkan jemaat gampang, ya sakiti hati istrinya aja, ya satu istri sakit hati dia bawa keluarganya pindah gereja saudara, ya makanya ada kata gini, don't mess with my wife katanya, ya kan bukan don't mess with Sohan, begitu ada judul film begitu, tapi don't mess with my wife katanya, ya benar loh saudara, ya kalau satu istri dia bilang terserah deh lu mau gereja situ, tapi gue nggak akan mau, pindah semua saudara. Makanya don't mess with my wife katanya begitu. Nah saudara, nggak usah terlalu dipikirin itu ya. Cuma maksudnya begini, karena begini Pak Niko, gembala sidang kita itu berapa tahun yang lalu ya, udah lama deh. Saya juga belum jadi gembala pada waktu itu. Pernah ngumpulin semua gembala dan wakil. Ya gembala waktu itu. Oh ya saya waktu itu mengembalakan di Menara Gracia ya. Kemudian dia datang semua gembala. Harus datang sama suami istri. Ya. Waktu dicek, ditanya siapa yang tidak datang dengan istrinya, banyak juga. Marah loh saudara. Ya, gembala sidang kita marah saudara. Karena dia bilang, saudara dengar visi, ya sampai rumah istri nggak dengar visi. Istri itu bisa membelokkan visi loh saudara. Ya, istri itu kalau nggak setuju, nggak lah Pak, nggak begitu, saudara. Karena kan katanya istri ini, maaf kata orang dunia itu bantal setan. Ya, karena kan nempel di bantal tahu ya, bantal tuh yang paling nempel dengan kepala kan. Saudara tidur pakai apa? Bantal kan. Itu kalau istri ngomongnya terus saudara ya, belok loh saudara ya. Saudara belok loh, visi itu bisa belok saudara. Negara bisa belok juga saudara, karena wanita saudara. Mari kita lihat ya beberapa hal ya. Ya, Alkitab mencatat ya, satu dari jemaat di kitab Wahyu itu namanya ada roh Isabel saudara. Saya percaya Isabel bukan pria lah ya. Ada yang namanya Isabel wanita, maksudnya ada di sini pria namanya Isabel. Isabel itu nama wanita saudara. Ya, nah Wahyu 2 ayat 20. Wahyu ya next saja, next ini ada ya. Ya. Nah ada di bawahnya ya. Yuk kita baca yuk.
3:21. Tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiah mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku. Saudara, Isabel itu ada di gereja. Ya. Siapa di sini Isabel? Saudara, tidak ada di sini. Tapi ada di gereja, di salah satu jemaat. Nah saudara, mari kita lihat beberapa Isabel di Alkitab. 1 Raja-Raja 16 ayat 30 sampai 31. Next saja. Ya, saudara, roh Isabel itu roh pembunuhan hamba-hamba Tuhan. Baik secara jasmani maupun rohani. Ya. Nah di ayat 16, ayat 30, pasal 16 ayat 30-31, saya bacakan ya. Ahab bin Omri melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Lebih daripada semua orang yang mendahulunya. Sampai di sini, jadi ini Ahab jahat ya. Terus dia melakukan yang jahat lebih dari pendahulunya. Jadi ini jahat banget. Ayat selanjutnya digini. Seakan-akan belum cukup ia hidup dalam dosa-dosa Yerobeam bin Nebat, maka ia mengambil pula Isabel, anak Etbal raja orang Sidon, menjadi istrinya sehingga ia pergi beribadah kepada Baal dan sujud menyembah kepadanya. Jadi gini, Ahab ini udah jahat, melakukan yang jahat. Lebih jahatnya waktu dia ngambil istri Isabel. Saudara, jadi hati-hati anak-anak muda yang belum menikah. Kalau kamu salah pilih, salah ambil istri, hati-hati loh saudara. Kamu bisa melakukan yang jahat di hadapan Tuhan. Ya, saya bicara sama semua anak muda yang saya gembalakan ya. Jangan sekali-kali deh pacaran sama yang gak seiman. Jangan deh, Pak saya mau menangkan. Saudara, itu zaman saya, zaman sekarang udah gak bisa. Saya tuh dulu zaman dulu tuh saya tukang pacarin, maaf ya, ini bukan teladan ya, ini bukan teladan. Saya tukang gonta-ganti pacar, nggak ada Evelyn kan di sini, ya saudara. Saya ganti pacar terus, ya, pokoknya tiap minggu kalau bisa. Jadi kan ada banyak pesta, jadi setiap minggu saya deketin, saya mau minggu ini dengan ini, minggu depan dengan ini. Dan yang luar biasa, tapi saya memenangkan jiwa loh saudara. Malam minggu ajak pesta, minggunya ke gereja. Saya ajak ke gereja saudara. Wah, ke gerejanya di Jakarta, saya tinggal di Bogor, gerejanya di Jakarta saudara. Saya bawa itu, ya, pacar saya ini ke gereja di Jakarta. Saya menangkan, wah pokoknya agamanya apa tadinya, jadi Kristen. Setelah gitu, saya putusin saudara. Jadi tolong ini bukan teladan yang baik ya. Soalnya sampai cici saya bilang, habis itu dia tuh di gereja, perempuan itu datang ke gereja sendiri, dia nangis-nangis di gereja. Nangis, jadi waktu pujian nangis gitu ya. Mungkin kalau saudara lagi pujian nangis bukan dilawat, mungkin diputusin, habis diputusin saudara ya. Dia nangis sampai cici saya bilang kasihan loh. Dan itu ada beberapa orang saudara, ya. Semua yang saya putusin itu saudara, ya. Tapi saya memenangkan jiwa kan, berarti kan sampai hari ini sudah menikah, tinggal satu komplek, ya. Kristen loh saudara. Wah, puji Tuhan saya menangkan jiwa juga ya. Saudara ya, dulu gitu ya. Ya memang mungkin calon pendeta jadi selalu tujuannya memenangkan jiwa walaupun dengan cara yang kurang baik waktu itu. Nah saudara kemudian ya saya bicara tapi zaman sekarang nggak bisa. Ya, zaman sekarang tuh biasanya laki yang ikut istrinya ya. Awalnya waktu kanseling sih tenang Pak ya, saya mau ke gereja. Saya sih udah pokoknya kalau saya kanseling ya, mereka bilang pokoknya tenang Pak, tenang, mau mau BPN, tenang, saya akan ikut semuanya. Pret, saya bilang gitu saudara. Pokoknya ketahuan kok saudara, habis saya berkati, langsung rapture saudara. Hilang, kemana tahu. Habis itu ada masalah, mau cerai, balik lagi saudara biasanya. Nah begitu saudara, itu sering begitu. Makanya saya bilang, kalau bukan jemaat saya gak mau lagi. Ya, kalau bukan jemaat dan tidak ada value, gak mau diajar, nggak mau dikembalakan, saya nggak mau, ya, saya nggak mau memberkati, ya, karena saya bilang harus benar-benar yang benar, gitu. Nah, saudara, kembali lagi ya, saudara, Ahab ini memilih Isabel, dia itu sesuatu yang tidak baik, yang jahat. Mari kita lihat di 1 Raja-Raja 19 ayat 1-3. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal di situ tadi ada, oke nggak apa. Dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan pada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu,
Jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu, maka apa? Takutlah ia. Saudara, Elia itu nabi besar aja takut, saudara. Tadi kita dengar dari gembala sidang kita, apa yang terjadi sebelumnya? Bahwa Tuhan memakai Elia, ya, dan api itu turun. Setelah itu 400 nabi Baal itu dibantai, saudara. Nah, Ahab yang melihat itu, hatinya mulai mau bertobat, saudara, sebetulnya. Ahab tuh mau bertobat, saudara. Waktu dia melihat itu, buktinya apa? Waktu Elia bilang sama Ahab, cepet-cepet kamu pulang, ini sebentar lagi hujan akan turun. Nurut tuh Ahab. Cuma pas sampai rumah, saudara, makanya sekali lagi, ya, mau orang di hamba Tuhan sampai rumah karena istrinya tidak melihat dan istrinya ada roh Isabel. Kemudian dia cerita, luar biasa loh, Tuhan pakai Elia membantai semua nabi Baal. Ya, jadi harusnya kita bertobat aja, tapi enggak, kata Isabel, enggak bisa. Gua akan bunuh itu hamba Tuhan itu. Saudara, suaminya mau bertobat aja nggak bisa, saudara. Ya, karena ada roh Isabel. Ya, kita lihat satu orang lagi, saudara. Markus 6 ayat 19 sampai 20. Karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes, ya, dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat, sebab Herodes segan akan Yohanes, karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing. Namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Saudara, Herodias itu benci sama Yohanes Pembaptis. Ya, karena pernah ditegur, ya, ya, sama Yohanes Pembaptis. Benci banget, ya. Tetapi waktu Herodes sebetulnya waktu dengerin Yohanes tuh pengen bertobat. Benar juga loh ajarannya. Ini benar, aku suka denger ini. Kayaknya pengen bertobat. Tapi Herodias, ya, waktu akhirnya anaknya itu, ya, anak Herodias nari bagus. Akhirnya kan Herodes janji kan, apapun gue kasih, kamu narinya bagus banget. Saudara, dia nanya sama mamanya, minta apa? Kepala Yohanes Pembaptis di atas nampan, di atas talam itu, saudara. Saudara, Herodes juga sedih waktu itu. Karena sebetulnya hatinya terombang-ambing. Saudara, biasanya roh Isabel itu adalah, kalau nggak ada teguran sih nggak ada masalah. Tapi pada waktu dia mulai ditegur oleh seorang hamba Tuhan, dan dia ada roh Isabel, saudara, dia akan mematikan pelayanan hamba Tuhan itu, dia akan mematikan, ya, bukan secara fisik mungkin zaman sekarang, tapi secara rohani. Jadi hati-hati dengan roh Isabel. Saya berdoa, saya percaya tidak ada roh Isabel di tempat ini, saudara. Saudara, ketahuannya waktu ditegur oleh hamba Tuhan, ya. Ketahuannya dia terjadi seperti itu waktu dia mengalami sesuatu gesekan, saudara. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, saudara, ya, yaitu adalah untuk memenangkan suaminya. Demikian juga kamu, kita baca sama-sama ya, 1 Petrus 3 ayat 1 dan 2. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga apa? Tanpa perkataan, dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salahnya hidup mereka itu, sudah. Ya. Jadi waktu suami melihat istrinya murni, bukan dengan perbuatannya, tapi bukan dengan perkataannya, tapi dengan perbuatannya, dia akan memenangkan suaminya. Jadi kalau seorang istri hidup saleh, murni, dan ditunjukkan hal ini melalui tunduk, melalui penundukan dirinya kepada suaminya, ini akan membuat suaminya yang tidak taat dengan firman Tuhan akan berubah menjadi taat kepada firman Tuhan. Saudara, ingat, suami itu adalah kepalanya. Memang kepala itu yang mengarahkan. Makanya kalau belum dalam Tuhan suamimu, saudara, menangkan dengan apa? Bukan dengan perkataan kita, tapi dengan perbuatan, yaitu dengan tunduk kepada dia. Ada seorang hamba Tuhan namanya Smith Wigglesworth. Ya, hamba Tuhan ini sudah beberapa tahun yang lalu, ya, sudah lama sudah. Nah, saudara, dia itu bukan orang yang dalam Tuhan sebelumnya, tapi istrinya cinta Tuhan, ya. Istrinya itu cinta Tuhan. Nah, di satu saat di malam Natal, saudara, istrinya itu bilang sama suaminya, saya mau dong ke gereja. Suaminya bilang gini, silahkan ke gereja, mau ada acara Natal, ya, tetapi jangan harap saya bukain pintu kalau kamu telat pulangnya, ya.
Ya udah, ya istrinya berusaha jangan sampai terlambat. Tapi namanya acara gereja mungkin ya rame gitu, ada makan-makan gitu, akhirnya terlambat. Dan pada waktu dia kembali saudara, waktu dia kembali pulang, dia ketok pintu, nggak dibukain pintu benar saudara. Padahal ini lagi zaman musim dingin saudara, dia kedinginan, dia nggak dibukain pintu. Dia ketok-ketok nggak dibukain pintu. Saudara akhirnya dia coba ketok, akhirnya udah lemes, akhirnya udah kedinginan, dia cuma meringkuk di depan pintu. Puji Tuhan, si Smith mungkin masih punya peri kemanusiaan, dia bukain pintu. Saudara, yang luar biasa, istrinya nggak ngamuk gitu saudara ya. Kurang ajar ya, lu mau bunuh gua gitu ya saudara. Saudara enggak, dia nggak ngomong apa-apa. Dia masuk, langsung dia dalam keadaan kedinginan saudara. Dia ambil saudara mangkok, dia masak sup buat suaminya saudara. Padahal yang kedinginan dia masak sup buat suaminya. Setelah itu dia sediakan ke meja makan tempat suaminya di situ, duduk di situ. Enggak berhenti di situ, dia ambil bajunya Smith yang berlubang, dalam keadaan itu dia jahit saudara. Dia jahit saudara. Saudara pada waktu itu Smith nggak tahan saudara, ya. Dia banting tuh, bukan mangkoknya tapi sendok ya. Dia mau makan, dia melihat gitu, dia nggak tahan, dia banting. Dia samperin istrinya, kenapa kamu lakukan ini? Kenapa kamu lakukan ini? Saya sudah tidak bukain kamu pintu, kamu nggak marah, tapi kamu malah sediain sup, kamu jahit baju saya. Kenapa kamu lakukan ini? Dia bilang, karena ada yang suruh saya melakukan ini. Siapa orangnya? Saya mau ketemu. Orangnya ada di gereja, ya, pendetanya saudara. Malam itu dia ketemuin pendetanya, ngobrol sama pendeta, akhirnya dia terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Dan sejak saat itu Smith itu dipakai dengan luar biasa oleh Tuhan, ya. Dimenangkan menjadi alat Tuhan. Bahkan dia bisa, waktu itu banyak mujizat terjadi, termasuk kebangkitan orang mati. Saudara, luar biasa karena istrinya mau tunduk, saudara. Karena istrinya tidak balas. Ya, walaupun dia bisa aja, dia punya. Makanya lemah lembut adalah kekuatan. Dia bisa balas, tapi dia nggak mau balas. Itu namanya lemah lembut. Istri Smith Wigglesworth dengan rendah hati dan lemah lembut, dia tetap layani, saudara. Selanjutnya, kenapa kita harus tunduk kepada suami kita? Beberapa lagi, dikit lagi, ya. Yang keempat adalah bukti seorang istri yang menaruh pengharapannya kepada Tuhan. 1 Petrus 3 ayat 5, kita baca sama-sama. Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah, mereka tunduk kepada suaminya. Jadi wanita, dandanannya wanita itu adalah waktu dia menaruh harap dengan bukti dia tunduk kepada suaminya. Saudara, kembali ke istri Smith Wigglesworth. Dia percaya, dia punya pengharapan, suaminya pasti dimenangkan. Makanya dia mau melakukan firman Tuhan. Dia harus tunduk pada suaminya. Walaupun, kan dalam segala sesuatu ya saudara, benar, secara pikiran kamu gak benar, tapi saudara, kamu tetap harus tunduk dalam segala sesuatu. Nah, itu bukti bahwa kita harus, kenapa kita harus tunduk kepada suami kita. Oke, itu yang pertama, tunduk, istri tunduk kepada suami. Yang kedua adalah, next, kita harus tunduk kepada pemerintahan, saudara. Ya, 1 Petrus 2 ayat 13 sampai 15. Tunduklah karena Allah kepada semua gembala manusia, lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Saudara, tunduk kepada pemerintahan artinya kita menghormati para pemimpin kita yang benar dan yang berbuat baik. Saudara, pada waktu saudara menghormati pemimpin saudara yang benar dan berbuat baik, itu membungkamkan kepicikan orang-orang bodoh. Ya. Jangan kita melakukan yang gak benar, justru waktu kita melakukan yang baik. Waktu kita melakukan yang baik, ini membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Jadi saudara kalau gak setuju atau mamanya tidak sejalan dengan keputusan apa yang pun yang nanti akan ke depan, ya, tetap kita harus hormati. Dengan apa? Kita melakukan yang benar. Mulai dari kita,
Ya, mulai dari kita, karena setiap orang harus tunduk kepada pemerintahan. Dan saya percaya Tuhan akan melakukan bagiannya, sudah. Tapi bagian kita harus hormati pemerintahan yang ada. Nah, saudara, itu yang kedua. Yang ketiga, kita harus tunduk kepada pemimpin, yaitu pemimpin gereja, saudara. Ya, karena saya bicara di gereja, kita harus tunduk pada pemimpin gereja. Saudara, mari kita lihat Ibrani 13 ayat 17. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah. Sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Jadi artinya begini, waktu pemimpin kita melakukan bagiannya itu berdoa buat saudara, tapi dengan keluh kesah, itu rugi banget. Saudara yang rugi. Tapi waktu dia melakukannya dengan sukacita, ya, karena saudara tunduk sama pemimpin saudara, dia jadi nggak tenang, dia juga sukacita melakukannya, tidak ada keluh kesah, itu akan menjadi keuntungan buat saudara. Tapi kalau saudara nggak mau tunduk sama pemimpin saudara, ya, nggak mau mendukung saudara, dia akan melakukannya tidak dengan sukacita, tapi dengan keluh kesah, dan itu bocuan saudara. Saudara tidak akan mendapat keuntungan, tapi kerugian buat saudara. Ya. Dalam hal ini pemimpin di sini adalah Pak Budi Sastra. Saudara harus tunduk, saudara harus dukung saudara. Ya. Karena waktu dia melakukan dengan sukacita, itu keuntungan buat kita semua. Tapi waktu dia melakukan tidak dengan sukacita, dengan keluh kesah, itu akan membawa kerugian buat kita. Saudara, next, ya. Ya. Saudara Yosua, dalam waktu dia mau membawa, setelah dia menjadi pemimpin, setelah Musa, saudara, dikatakan, lalu mereka menjawab Yosua, katanya, segala yang kau perintahkan pada kami, akan kami lakukan. Dan kemanapun kami akan kau suruh, kami akan pergi. Sama seperti kami mendengarkan perintah Musa, demikianlah kami akan mendengarkan perintahmu. Hanya Tuhan Allahmu kiranya menyertai engkau seperti ia menyertai Musa. Setiap orang yang menentang perintahmu, dan tidak mendengarkan perkataanmu, apapun yang kau perintah kepadanya, dia akan dihukum mati. Hanya kuatkan dan teguhkan. Saudara, Yosua pada waktu itu tuh dia mau disuruh Tuhan menyunat semua bangsa Israel. Ya, saudara bayangkan ya, bayangkan. Akhirnya pada waktu itu semua bangsa Israel bilang gini, kami akan tunduk. Belum tahu loh kalau mau disunat, ya maaf ya, karena mereka baru lahir kan, mereka semuanya belum disunat. Ya, jadi mereka bilang, kami mau tunduk, kalau yang menentang perintahmu harus mati. Kemudian baru Yosua ngomong, oke, semua laki-laki bangkit berdiri. Ya, kira-kira bayangkan ya, kira-kira Pak Budi kalau ngomong gini, semua coba laki-laki bangkit berdiri, ya, maaf buka celana, dan saya akan bawa gunting, saya akan menyunat saudara. Kira-kira saudara langsung kabur atau tunduk saudara. Ya, saya lagi membayangin aja zaman Yosua gitu ya. Ini habis ini ternyata mau disunat saudara. Ternyata, tapi mereka tunduk sudah. Semua bangsa itu hari itu acara kalau sunatan terbesar kali ya pada waktu itu ya. Acara sunatan terbesar pada waktu itu. Ratusan ribu orang hari itu disunat saudara. Ya. Tapi mereka taat saudara. Mereka setia. Katanya kalau orang yang menentang kau harus dihukum mati. Nah kita lihat lagi satu lagi. Orang yang tidak taat. Di 2 Raja-Raja 5 ayat 20. 2 Raja-Raja 5 ayat 20. Berpikirlah Gehazi, bujang Elisa, abdi Allah, sesungguhnya tuanku terlalu menyegani Naaman, orang Aram itu, dengan tidak menerima persembahan yang dibawanya. Demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya aku akan berlari mengejar dia dan menerima sesuatu daripadanya. Saudara, ternyata ketaatan itu berbicara di sini. Di pikiran, saudara. Sebelum ada tindakan, itu di pikiran kita. Saudara, Gehazi kita tahu bujangnya Elisa ya. Saudara, pada waktu itu Naaman kan sakit kusta. Kemudian dia datang kepada Elisa ya. Singkat cerita, mandi 7 kali di Sungai Yordan, sembuh. Terus dia udah siapin persembahan yang banyak saudara. Harta yang banyak dia bawa untuk dia persembahkan dengan tulus kepada Nabi Elisa. Elisa tolak ya. Tolak mentah-mentah. Enggak usah. Ya. Jadi sudah kamu sudah sembuh, pulang, bawa, enggak usah. Nah, kemudian apa? Berpikirlah Gehazi. Jadi ternyata
Tunduk itu berbicara di pikiran kita. Gehazi berpikir gini, ya terima dong mestinya, ya kan ini memang layak diterima. Ya, dia sudah terima kesembuhan, dia udah siapin kok, nggak repot-repot, dia udah siapkan semuanya. Jadi kita tinggal terima aja. Secara manusia itu benar, saudara. Tapi akhirnya waktu dia pergi ke situ, saudara, dan dia terima, saudara, pas pulang kembali kepada Elisa, Elisanya tahu, dia bilang, rohku ikut waktu kamu terima itu, harta itu. Makanya kusta dari Naaman pindah kepada Gehazi. Saudara, kadang-kadang kita bisa beda pendapat, saudara. Ya, kita bisa beda pendapat. Tapi sekali lagi, saudara boleh punya pikiran kayak apa. Tapi pemimpin yang Tuhan tunjuk untuk memimpin saudara, kalau dia bilang A, kita harus follow A. Dia bilang B, kamu harus follow B. Saya bicara sama beberapa orang kalau pelayanan bareng saya ya. Saya tanya, waktu saya menolak persembahan kasih, yang ikut dengan saya tanya, kira-kira kamu boleh terima enggak? Ya boleh dong Pak, ya. Kan Bapak punya prinsip sendiri, tapi saya punya prinsip yang lain. Ya udah, saya tahu orang yang seperti itu nggak bisa follow saya. Tapi kalau Anda melihat pemimpin sudah melakukan A, Anda harus ikutin dia A, kita harus ikut A. Ya walaupun pola pikir kita berbeda dengan dia. Saudara, itu yang akan menghasilkan double portion. Saudara, Gehazi itu dipersiapkan Elisa untuk menjadi bujangnya kan. Elia itu bujangnya Elisa. Elisa punya bujang Gehazi. Harusnya karena Elisa dapat double portion, harusnya yang diterima oleh Gehazi 4 kali lipat mestinya. Bukan double portion tapi double-nya 4 kali lipat, saudara. Tapi malah dia menerima kusta, saudara. Karena dia punya pikiran sendiri. Ya, memang gak mudah, saudara. Tapi makanya itu, saudara. Saya dulu jadi seorang, waktu sebelum jadi gembala, saudara. Saya selalu memperhatikan soal gembala saya. Saya perhatikan apa yang dia lakukan, apa yang dia putuskan. Itu benar-benar mempengaruhi saya. Jadi saya perhatikan sungguh-sungguh. Saya perhatikan. Bahkan gaya ngomong saya ketularan tuh. Jadi persis banget, gaya nyanyi, pujiannya sama, lagunya juga sama. Pokoknya persis deh ya. Gayanya sama, walaupun mukanya beda, saudara ya. Tapi pokoknya saya perhatikan banget. Kalau mukanya sedikit merah, saya udah tahu, ini kesel nih, gitu ya. Kalau dia, wah ini dia kayaknya nggak cocok nih. Saya tahu, saudara, ya. Saya perhatikan, ya. Mata saya ngelihat dia. Saya mau belajar, saya mau tunduk. Dan orang yang tunduk pada otoritas, nantinya akan diberikan otoritas, saudara. Ya. Saudara, karena itu saya percaya, saudara, kita punya pemimpin. Kita harus dukung, kita harus tunduk, saudara. Ya. Selanjutnya, keempat, dikit lagi ya. Pekerja harus tunduk kepada tuannya. Ini bagi yang udah kerja nih. Ya, kita lihat yuk. 1 Petrus 2 ayat 18 sampai 19. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada tuanmu. Bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Sebab, ini mesti digaris bawahi ini sudah. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Ya, saudara, ternyata kasih karunia, banyak orang memperdebatkan kasih karunia. Tapi kasih karunia sebetulnya menurut ayat ini adalah waktu Anda harus menanggung sesuatu yang harusnya Anda nggak tanggung. Tapi itu karena kehendak Tuhan. Saudara harus tunduk pada pemimpin saudara yang bengis, orang yang kerja nih, bos di kantor bengis, bos di kantor kasar dan sebagainya. Saudara, kita tetap harus tunduk karena ini firman Tuhan. Saudara, firman Tuhan ini adalah kasih karunia kalau kita bisa menanggung sesuatu yang harusnya kita nggak tanggung, saudara. Ya. Satu ayat lagi, Kisah Para Rasul 5 ayat 40 sampai 41. Saudara, dikatakan ini, mereka memanggil rasul-rasul itu lalu menyesah mereka. Saudara, menyesah itu apa? Ngelus-ngelus atau gebukin gitu ya, cambukin gitu ya. Pokoknya sesuatu yang gak enak ya. Dan melarang mereka mengajar dalam nama Yesus. Sesudah itu mereka dilepaskan. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira. Karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Saudara, aneh ya, habis digebukin,
Habis disesah, gembira, happy. Ya, wah happy. Happy-nya kenapa? Aku dianggap layak loh untuk menderita penderitaan kayak Kristus, walaupun kecil. Saudara, jadi kalau saudara disakiti hati, harusnya saudara nggak salah, disakitin, difitnah, gembiralah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh karena kebenaran, saudara. Bersukacitalah, saudara. Bersukacita. Ya. Nah, saudara, dikatakan, saudara, dia disesah, murid Tuhan Yesus ini, tapi mereka meninggalkan dengan gembira, saudara. Ya. Kita bersukacita bukan karena kita nggak mengalami sesuatu yang nggak enak, tapi justru kalau Tuhan izinkan, kita bersukacita. Yang terakhir, orang-orang muda tunduk kepada orang-orang yang tua. 12:05 ya Pak, sebentar, dikit lagi ya, ini yang terakhir. Orang muda tunduk kepada orang tua. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Dan kamu semua rendahkan dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Saudara, seorang namanya Saul, waktu dia menjadi raja pertama, ya, anaknya Bapak Kisi, Saul bin Kis, saudara. Saudara, Saul itu bapaknya tuh kehilangan keledai, ya. Terus papanya bilang, cari keledai papa hilang, ya. Saudara, Saul nggak menolak, nggak nawar-menawar sama papanya. Aduh, Pak, kalau kuda lembu mahal, keledai udahlah. Makanya Yesus pakai keledai yang gampang, yang ada di pinggir jalan diambil, karena nggak berharga, ya. Diambil pun nggak apa-apa. Kenapa mesti saya kayaknya cocoknya nih bos Saul, ya, lebih tinggi dari semua orang, ganteng, cocoknya jadi peragawan, saudara. Tapi kenapa mesti cari keledai, saudara? Tapi dia taat, saudara. Pada waktu dia keluar dari rumah, taat, langsung Tuhan ngomong sama Samuel, besok ada anak muda, ketemu dengan engkau, urapi dia jadi raja. Saudara, keledai Saulnya itu ketemu sendiri, bukan Saul yang menemukan, ya, tapi justru tujuan tunduknya anak muda ini kepada ayahnya, pada orang tuanya, membuat dia diurapi jadi raja, saudara. Ya, walaupun akhir hidupnya dia tidak tunduk terus. Tapi awalnya karena dia tunduk kepada orang tuanya, makanya dia akan diurapi jadi raja. Saudara, saya percaya tahun 2017 adalah tahun mujizat penuaian. Saudara, next. Ya. Next lagi, ya. Saudara, next lagi. Ya tadi doa Tuhan Yesus, next. Ya, saudara, tunduk itu berbicara percaya. Saudara, kalau saudara percaya pada Tuhan, bahwa tahun ini juga tahun mujizat penuaian, kita juga harus tunduk kepada Tuhan, yang pertama. Tapi yang kedua, kalau saudara istri, saudara harus tunduk pada suami. Kalau saudara seorang rakyat Indonesia, tunduk sama pemerintahan Indonesia. Seorang orang yang digembalakan, tunduk sama gembala saudara. Sebagai seorang pekerja, tunduk pada atasan saudara. Sebagai anak, saudara harus tunduk kepada orang tua saudara. Karena untuk mengalami mujizat pada tahun mujizat penuaian, kita harus percaya bahwa Tuhan, ya, kepada Tuhan bahwa kehendaknya adalah yang terbaik buat kita. Saudara, next. Ya. Nah, saudara, ada satu cerita, saya akan tutup dengan satu cerita, ya. Saudara, ada seorang petani, ya. Petani ini petani miskin ya, saudara. Petani bukan petani yang kaya, petani yang miskin. Petani ini, saudara, punya harta satu-satunya itu seekor kuda. Petani ini punya seekor kuda. Nah, satu hari kudanya ini hilang, pergi, saudara. Tetangganya datang, namanya juga di desa, saudara ya. Tetangganya datang, aduh, kamu apes banget sih, ya. Itu harta kamu satu-satunya, kuda kamu satu-satunya hilang. Terus petani jawab gini, saya nggak tahu saya apes atau hoki, ya. Tapi yang saya tahu Tuhan itu baik, saudara. Oh, dia pikir saudara ini udahlah, ini orang hibur diri gitu ya. Saudara, akhirnya sudah mereka pulang. Beberapa hari kemudian kudanya itu kan kuda betina, balik dan bawa satu ekor kuda jantan, saudara. Ya, rupanya ngintil karena ini betina narik kuda jantan. Jadi sekarang punya 2 ekor kuda. Tetangganya datang lagi. Waduh, kamu hoki ya? Kamu hoki. Kuda kamu 1, sekarang balik bawa 1 lagi jadi 2. Petani ini bilang, saya nggak tahu deh hoki atau apes. Yang saya tahu Tuhan itu baik, saudara. Saudara, minggu depannya, ya, anak yang laki, ini karena kuda baru, dia mau latih.
Kemudian dia mulai naik ke kuda itu. Dia coba, namanya kuda liar, saudara. Jatuh itu anak laki, patah kakinya, saudara. Tetangganya datang lagi. Aduh, kamu apes. Apes tuh kuda yang kamu terima, bikin apes anak kamu naik, sekarang patah kakinya. Terus petani ini bilang, saya nggak tahu deh apes atau hoki, yang saya tahu Tuhan itu baik. Udah, saudara. Beberapa bulan kemudian ada perang, saudara. Ada wajib militer. Semua pemuda harus berangkat pergi perang, saudara. Dan mereka pemuda itu berangkat pergi perang. Dan hampir semua itu gugur di medan pertempuran. Mati semua. Tapi si anak petani, karena dia daftar tanah tapi patah, nggak diterima, saudara. Nggak diterima. Jadi nggak boleh ikut. Semua pada mati, tinggal dia nggak mati. Tetangganya datang lagi. Hoki banget, kamu hoki banget ya. Hoki kamu, untung anak kamu patah. Jadi nggak bisa ikut perang. Ya, sekarang yang lain mati, anak kamu tetap hidup. Jawabannya petani apa? Nggak tahu hoki atau apes. Yang gua tahu Tuhan itu baik. Saudara, apapun yang terjadi, Tuhan itu baik. Amin. Kalau kita mau tunduk kepada Tuhan, Tuhan itu bicara. Boleh saya pemain musik, saya minta ke depan. Tuhan itu bilang di Taman Getsemani, ya, Tuhan, aku percaya nggak ada yang mustahil bagimu. Aku percaya Engkau sanggup mengambil cawan ini. Tapi biarlah bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendak-Mu. Saudara, tahun mujizat penuaian. Kalau saudara mau alami, saya harus percaya dulu. Percaya dulu. Percaya buat Tuhan sanggup melakukan mujizat penuaiannya. Tapi setelah percaya, harus dengan rendah hati, saudara memiliki sikap. Aku mau tunduk. Tuhan, apapun yang terjadi, itu pasti yang terbaik. Karena Tuhan baik. Saudara, kalau kita nggak percaya, saudara, nanti Tuhan bolak-balikan goncangan terjadi atas kota dan bangsa kita akan pergi, saudara. Kita nggak akan mengalami mujizat penuaian. Karena itu penting banget kita itu harus percaya. Karena itu saya katakan tunduk, harus percaya. Adalah sikap rendah hati, di mana dia percaya kepada orang yang dia tunduk. Suami, istri, para istri, percaya suamimu adalah yang terbaik. Kayaknya kurang percaya ya. Tuhan berikan yang terbaik kan, saudara, adalah suami buat engkau. Saudara, kalau saya dikasih sama, saya kenal Pak Andi ya. Pak Andi pulang dari sini ternyata dia bilang, Pak, saya ditaruh Tuhan untuk membelikan mobil buat Bapak. Terima kasih Pak. Saya bukan bernubuat. Saya dikasih mobil nih sama Pak Andi umpamanya. Contoh ya, contoh aja nih Pak. Gitu. Terus saya komplain terus, Pak, mobilnya nggak enak. Pak ya, kayak gini nggak enak Pak. Terus tiap kali ketemu komplain. Kira-kira kesel nggak Pak? Enggak ya, kalau malaikat nggak kesel, tapi manusia kesel. Ya kesel lah, ya. Udah ngasih, udah mahal-mahal, tahu-tahu dikomplain terus. Padahal ini juga ngasih, juga nggak murah gitu. Saudara, kalau saudara komplain tentang suami kepada Tuhan, Tuhan bilang, aku udah kasih yang terbaik, kok kamu komplain terus. Lama-lama Tuhan kesel. Udah gua kasih yang the best ini yang terbaik. Ya, walaupun saudara nggak merasa yang terbaik, tapi itu yang terbaik karena Tuhan lebih tahu saudara daripada saudara tahu diri saudara sendiri. Saudara udah kasih yang terbaik. Saudara, walaupun nggak enak, saya akan bilang sama Pak, terima kasih, enak tenan itu mobilnya, enak. Tapi waktu saya bersyukur, saya akan merasa nyaman naik mobil itu, karena pengucapan syukur itu awal dari mujizat, saudara. Waktu Tuhan terima 5 roti 2 ikan. Dia mengucap syukur, terima kasih. Cuma 5 roti 2 ikan, tapi terima kasih. Terjadi mujizat, saudara. Saudara, mengucap syukurlah yang Tuhan berikan yang terbaik. Suami, itu adalah yang terbaik buat engkau. Tuhan sudah berikan yang the best. Loh, Pak, tapi kok kurang the best? Kurang, masih ada kurangnya. Makanya tunduk. Waktu engkau tunduk, suamimu akan luar biasa. Menjadi kepala, bukan hanya kepala dalam rumah tangga, kepala dalam bisnis. Kepala dalam pelayanan, semuanya. Kan Tuhan bilang gini, engkau akan terus naik dan tidak turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Kok bisa? Melalui pernikahan. Waktu kita di proses dan pernikahan, kita akan terus naik dan tidak turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Kemudian kalau kita seorang yang ada dalam gereja, mari tunduk sama pemimpin kita.
Pemimpin kita ini berjaga-jaga, tidak dengan keluh kesah, dengan sukacita. Memikirkan saudara, dukung saudara, tunduk, ikuti semua yang disampaikan. Perhatikan sungguh-sungguh, saya dulu terus perhatikan. Oh iya, sampai hal yang kecil pun saya mencoba memperhatikan. Saya mencoba apa yang harus, what can I do for you? Bukan apa yang harus dapat saya terima, tapi apa yang saya bisa lakukan untuk membantu pelayanan ini. Saya lakukan itu, saudara. Kemudian Tuhan memberikan otoritas juga. Hari ini saya bisa dipercaya untuk mengembalakan juga, saudara. Siapa saya, saudara? Saya juga gak pernah kepikir untuk jadi gembala. Ya, saya percaya Pak Budi juga tahu. Tapi karena saya mau tunduk, saya mau taat, saudara. Ya, walaupun apapun terjadi, saya mau tunduk, saudara. Saudara, kemudian juga mari, kalau kita seorang warga negara, mari kita tunduk pada pemerintahan kita. Siapapun nanti yang duduk di situ, kita ikut, ya. Memang gak mudah sudah, tapi kita lakukan yang benar. Kita semua adalah orang-orang yang akan dipakai Tuhan. Kita semua itu anak Tuhan, pasti sama, DNA-nya sama, hidup benar, DNA sama, melakukan kebenaran, karena Tuhan adalah jalan kebenaran dan hidup. Pasti sama, kita semua pasti dipakai Tuhan, saudara. Ya. Kemudian saudara, kita harus tunduk juga kepada bos kita di kantor kalau sudah bekerja. Dan juga anak-anak muda, tunduk pada orang tuamu. Maka kau akan dipakai Tuhan, masa depanmu akan penuh harapan. Boleh kita bagi berdiri saudara? Ada di geng. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau sepertimu Yesus, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Hamba-Mu selesai berbicara Tuhan, tetapi satu hal kami mau belajar daripada-Mu, karena Engkau lemah lembut dan rendah hati. Kau percaya bahwa Allah Bapa sanggup melakukan perkara dan tidak ada yang mustahil. Tapi dengan sikap rendah hati, dengan wujud penundukan dirimu di hadapan Allah Bapa, yaitu kau katakan, tapi biarlah bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendak-Mu. Saudara, pesan dari gembala sidang kita, hari-hari ke depan ini, mari seperti Tuhan berkenan atas Daud, karena Tuhan, dikatakan firman Tuhan, I have found David. Aku telah menemukan Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku, yaitu orang yang melakukan kehendak Tuhan pada zamannya. Saudara mau menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan? Bapak Ibu saudara mau menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan? Yaitu orang yang mau melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Saudara, ini waktunya. Walaupun orang bilang, kamu kuno kalau mesti tunduk sama suamimu. Tapi aku mau melakukan, ini firman Tuhan. Ini bukan soal kuno atau modern. Tapi ini firman Tuhan. Aku mau tunduk pada suamiku. Aku mau dukung. Aku mau juga tunduk kepada pemimpinku di gereja. Aku mau tunduk, kalau aku sudah memilih, ini rumah rohani buat aku. Aku mau tunduk di sini. Aku mau taat di sini. Aku mau dukung pelayanan di sini. Karena ini adalah rumah rohani buat aku. Mungkin saudara pernah mengalami sesuatu yang gak enak di gereja yang lalu. Tapi ini bukan gereja itu. Semua sudah lewat, semua sudah ditinggalkan. Tuhan bilang lupakan yang di belakang. Tapi lakukan firman Tuhan. Di sini kau harus tunduk kepada pemimpinmu. Demikian juga kalau engkau bekerja, kau tunduk sama atasanmu. Waktu engkau jadi Indonesia, jadi rakyat Indonesia ini, tunduklah pada pemerintahanmu. Dan juga kalau engkau seorang anak, mari tunduk pada orang tuamu. Maka engkau akan diberkati. Engkau akan diberkati. Engkau akan diberikan masa depan yang penuh harapan. Panggilan surgawi akan terjadi dalam hidupmu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biar Roh Kudus bekerja dalam hati setiap kami. Biar apa yang kami dengar tidak kami lupakan. Tapi Roh Kudus menolong kami untuk melakukan firman-Mu. Terima kasih Bapa, berkati umat-Mu tempat ini. Berkati Tuhan.
biarlah terus ada kelemah lembutan dan kerendahan hati dalam hati setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, meteraikan firman-Mu dengan kuasa Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saya kembalikan saudara.